Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni as'aluka syihatan fi imanin wa imanan fi husni khuluqin wa rahmatan minka wa najan yathba'u falahun wa afiyatan wa maghfiratan minka wa ridwanan. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sugeng dalu kawula aturaken dumateng sedaya sedulur kula jamaah pimpinan ranting Muhammadiyah ing dalu punika kula panjenengan sami saged mangempal wonten papan palenggahanipun Mbah Kyai Sunar sing rada ngrik-ngriken dina niki nggih. Ketoke bar kerokan pramila mugia Mbah Kyai Sunar nggih lekas dangan anggenipun gerah. Mbuh gerahe napa kala wau kok sruwing-sruwing gara-gara bar telepon-teleponan makaten terus akhire gerah. Puji syukur patut kita aturaken dumateng Allah Subhanahu wa taala margi menapa ing dalu punika alhamdulillah kula panjenengan saged ngeronce pasduluran wonten kegiatan rutin pengajian ingkang sampun dipun laksanakaken nggih ampun tahun-tahunan nggih pun dangu sanget. Mugia punapa ingkang badhe kita kalaksanakan dinten punika saged pikantuk berkah lan barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Selawat salam moga kita aturaken dumateng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang syafaatipun kita ajeng-ajeng ing yaumul akhir. Dulur dangu kinten-kinten kula piyambak nggih boten sambang dolan dateng mriki amargi wonten beberapa hal ingkang kedah kawula aturaken rada nglesep sediluk mekaten. Biasane ya celing-celing dolan dateng Pak Kyai Sunar delalah wonten beberapa hal ingkang kedah kalau laksanakaken wonten luar Ngawi mekaten. Delalah dinten menika kula bingah sanget saged ngeronce seduluran, saged ngeronce silaturahmi bertepatan dengan kajian dinten menika niku bagian dari rezeki masih wonten salah setunggalipun dulur-dulur kita sing dereng saged rawuh amargi nggih wonten hal-hal ingkang alasan-alasan ingkang insyaallah mangke ke depan saged ngrawuhi malih mekaten. Kok rada ngelak. Mas nyuwun tulung kopiku Mas. Kok ketoke kene panganan kene terus kene kopi lak ya. Wah, matur nuwun sanget Mas nggih. Dulur tema dinten menika menarik kula pendet gara-garane kula piyambak menika kalau wau enjing ya ngepasi entuk tema sing pas gek ning ati ya enak mengaten. Nggih menika judulipun tulung tinulung. Bakno kata-kata ki ya ketake puinuk ning ya bakno ya hunyil. Estu lho, niki blak-blakan mawon. Nah, napa kok kula matur ngaten iki? Wonten hal matur suwun sanget Mas. Niki lah iki malah luar biasa atau malah. Aduh, jiblok Mas. Bab tulung tinulung menika lak dipun ronce-ronce ngantos detail, ngantos sak cilik-cilike bab nika kuatah sanget. Mbok sampai adewe sak umur-umur cedake umur somben ya engko cobane nulung tinulung ki ya akeh mangke nggih. Sak nganti adewe krasane jenenge ikhlas mekaten. Lah sinau ikhlas iso lumantar babagan tulung tinulung iki ya rada butuh proses panjang. Ra sepuh ra nom kian mesti ya nate nulung
nate entuk pitulungan nggih. Nah, non sewu, Islam tidak hanya membahas hubungan antara Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-hambanya saja. Islam juga menyoroti hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Salah satu yang ditekankan dalam ajaran Islam kita nggih hal tulung tinulung. Tulung tinulung dalam Islam disebut ta'awun. Ya. Artinya adalah upaya untuk saling membantu, saling bersinergi antara satu pihak dengan pihak yang lain. Niki daras dasar rumiyin. Mangke lak ngeronce-ngeronce nih rodok luwih penak setelah membahas tentang dasaripun rumiyin. Nah, wis enek dasare mlaku sak mlakune ade iso ngronce babagan tulung tinulung ki nganti penak makaten. Nah, satosipun dasaripun salah setunggalipun dasar tolong menolong menika sampun kasebat wonten firmanipun Allah ingkang wonten Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2. Mangke dipun bikak secara kompletanipun, tapi ini potongan utawi penggalanipun kula waos langsung artinipun. Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sungguhnya sisa Allah sangat berat. Jadi perintah dalam surat Al-Maidah ayat 2 menika saged kita ugemi terkait dengan tolong menolong. Intinipun dasaripun adalah untuk kebaikan dan ketakwaan. Ketika kita menolong yang memiliki nilai guna untuk kebaikan-kebaikan, ya tentu saja ini akan malah justru memperkaya ya kemuliaan kita nantinya, memperkaya hati kita dan lain sebagainya. Neng babakan tolong menolong menika karena ayat Al-Maidah sampun dawuh mekaten perlu kita runce. Ternyata tolong menolong itulah dalam ilmu psikologi, ilmu kejiwaan menika menjadi sebuah perilaku. Wah, perilaku tolong menolong, tulung tinulung. Nah, perilakunya piye? Tindakannya piye? Jadi perlu dipelajari. Terlepas dari dasarnya memang untuk kebaikan, tetapi ternyata alasan ngopo to menungso kok njaluk tulung kan? Kalau wau sampun kula paring perlambang. Kula nyuwun tulung Kang Mas kalau wau mendetaken napa? Kopi, ya kan? Terus dengan mengucapkan matur nuwun. Kira-kira sing jenengan rasane pripun Mas nek langsung mak beduduk enteng banget paring apa jek enek rasa grundelan kita mboten wonten ya los lah begitulah nggih enggak dawuh njupuk kopi dan sebagainya kan itu kan mesti enek part-part yang memang perlu kita bedah. Nah inilah perilaku beda dengan nanti ngomong gak ikhlas dosa dan sebagainya. Tapi ketika ngomong perilaku antara manusia dengan manusia, ya inilah nilai sikap yang harus kita bawa. Ketika ada ujaran Mas nyun tulung, nilai sikap kita apa ketika dimintai tolong? Oh ternyata dengan segera memberikan secangkir kopi ini, tetapi tidak terbesit apapun. Nah itulah hakikatnya sebenarnya tulung nulungnya sana ya. Ada jaluk tulung, podo ikhlase, penak, akhirnya selesai di situ. Hilang, wis gak nyelingke. Oh gak mungkin bener tak tulungi, gowo jupukne secangkir kopi dan sebagainya. Nah dasar-dasar ini perlu kita urai rencana. Asik kok kalau membahas tentang perilaku tulung tinulung. Yang pertama, mengapa tuh menungso atau manusia itu kok cenderung menolong? Wonten dasare ternyata. Dalam napa kalau wau dasar ayat sampun wonten, tapi ini dasar secara tinjauan humaniora, secara psikologis juga atau kejiwaan. Lebih tepatnya psikologi sosial.
Yang pertama, non sewu, kecenderungan manusia menolong merupakan adanya dorongan dari lingkungan dan merupakan kebiasaan dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Jadi ternyata dengan kita membuat circle, sebuah kelompok-kelompok yang memang memberikan support system atau sistem yang membangun untuk kita dalam mengubah pola pikir kita tentang hakikat tolong menolong ini ternyata sangat membantu. Salah setunggalipun gini ki, orang nom, orang tuwek, adewe berada dalam satu majelis, saling mengingatkan di setiap kajian bersama-sama memunculkan sebuah hal-hal yang nilainya positif dalam kehidupan sehari-hari. Dorongan-dorongan ini berasal dari sebuah lingkungan yang nilainya positif. Dengan dalam lingkup kecil ini kan, dari lingkungan ini kan. Akhirnya ketika jenengan bersosial bermasyarakat karena sudah ada dasar dan dibangun selalu, akhirnya kita dengan enteng membantu. Tanggo teparo nun sewu enek ya segera mungkin membantu nesme tanpa enek pikiran sok ben dibales yen aku yo biasanya yo enek pikiran sih ya, Pak nyumbang terus sok ben sumbanganku biro ketenan ya, bahasanya ketenan. Terus yang kedua, kecenderungan yang selanjutnya adalah tujuan yang menguntungkan, saling menguntungkan, pertukaran sosial bahasanya. Zaman saiki kok gratis ya raisan ndi kan itu kan. Telepon wae bayar paket pulsa kok, masa ya nganu. Ya gak iso kan itu kan. Tetapi ternyata ini menjadi sebuah perilaku yang patut kita amati. Pertukaran sosial ini memang lumrah. Menurut saya, dan kita benar-benar mengetahui itu. Yang paling cedak pilihan namanya menurut saya. Pilihan desa, pemilihan legislatif atau apapun, perlu adanya namanya sifat saling menguntungkan. Kira-kira jenengan yo wis krasa tenan ngomane piai-piai kan yang berkepentingan nyedakin jenengan janur gunung kok jujuk nyewani dan sebagainya opo kan kan wis nangkep sinyalnya langsung langsung 4G kan langsung murup kan itu. Karena ada pertukaran sosial tadi. Dan ini memang lumrah, ini perilaku tolong menolong yang memang ini salah satu pun contoh ya. Ada contoh yang lain banyak. Umpamane derep kanu ning sawahe kene. Sok ben gentian ya, mau itu kan. Ada namanya pertukaran sosial, social exchange, pertukaran sosial. Dan itu nyata. Wong ning sekolah barang ya ono, ning SMP loro ya, Dek ya. Anu ya, aku sok ben aku ki nggo bekal ya ta. Ning kowe gak nggawa, ayo dibagi loro. Ya Dek. Sok ben anu ya. Gendanan ya, kan itu kan. Makmu kan guys goreng-goreng sing akeh. Akhirnya saling berbagi. Memang ini pertukaran sosial ini nggak bisa dihindari, dulur-dulur. Ingat, kita hari ini membedah namanya perilaku tolong menolong. Perilakunya, ya terlepas kok balasannya kayak apa kan itu urusan belakang. Mohon maaf yang menafikan dulu tentang balasannya kayak apa dan sebagainya. Ya, nanti kita bedah lagi setelah berbicara tentang perilaku. Tadi yang mendorong orang itu menolong itu dari lingkungan, tak bahasa ini cah nom saiki circle, yang circle apik, yang kuyung bareng. Wis kene tadi ngaling-aling karena dibentuk di situ karakternya. Yang kedua adanya pertukaran sosial. Yang ketiga itu rodok duri kata-katanya. Kecenderungan memunculkan ego dan simpati. Jadi ego kok ingin aku sendiri niat semangat untuk ngewangi dan simpati perhatian. Akhirnya muncul kata namanya empati. Ego dan simpati.
pati gabungan. Ya, jadi saya apa Mas ya? Aku berempati padamu. Empati itu darasnya dari mana? Dari ego dan simpati bergabung dari satu. Akhirnya memunculkan sebuah empati yang lebih kompleks mengatakan. Tak simpati tok karena ego sing semangat yang mendorong kita untuk membantu, ya otomatis ya podoe kopong gitu kan ya. Artinya ini biasanya dimunculkan dari sebuah lingkungan, sebuah kelompok yang memang sudah dibentuk untuk bisa saling merasakan kesedihan bareng, kegembiraan bareng, itu dibentuk bersama-sama dan ketemu bareng-bareng. Akhirnya munculkan empati ini di lingkup sosial desa, contohnya kayak mana dewe ning RT dan sebagainya. Ada yang ngejangan wae mesti yo kelingan karo tangga teparo. Bareng bolang sapi pas Idul Adha kae. Rasane kok gak meno lak tanggane enek sing kebagian daging ya toh. Ada akhirnya muasak ya toh. Bagi-bagi sak turung griya mengatakan. Lur niki tahapan ya. Artinya kalau wau tentang masalah tulung tinulung menika ada darasnya Al-Maidah ayat 2, terus dironce meneh terkait dengan alasan menungso kok nulungi ngopo ya. Terus ada tingkatan selanjutnya. Sopo sing menolong. Hal ini sesuai dengan hadis yang bisa saya bacakan. Barang siapa yang membantu menghilangkan satu kesedihan dari sebagian banyak kesusahan orang mukmin ketika di dunia, maka Allah akan menghilangkan satu kesusahan dari sekian banyak kesusahan dirinya pada hari kiamat kelak. Dan barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang kesusahan, niscaya Allah akan membantu memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib orang muslim, niscaya Allah akan menutup aibnya dunia dan akhirat. Sesungguhnya Allah akan selalu menolong seorang hamba selama dia gemar menolong saudaranya. Wonten salah setunggalipun hadis riwayat Muslim menika sampun kasebat tentang runutan tulung tinulung. Intinipun sepindah malih dulur, ternyata dengan kita membantu dan memudahkan urusan orang lain, sepanjang urusan tersebut bisa dijangkau sesuai dengan kemampuan kita serta orang yang ingin kita bantu, insya Allah akhirnya menjadi sebuah jalan-jalan kebaikan. Nah, tentu saja proses untuk saling membantu orang lain menikah nun sewu terkadang juga ada geronjalan estu. Nah, mangke hal tersebut mari kita bahas di sesi berikutnya, karena ini kita membahas dulu tentang bagaimana tadi dasar menolong, sopo sing menolong kan. Lalu ternyata rencene atau kata kuncinya adalah memudahkan urusan orang lain. Okay. Terus kita pun berupaya ketika ingin membantu orang lain, ternyata contoh dari hal yang paling kecil, dan saya curhat, diupayakan ketika kita curhat terhadap orang, dicurhati uang gitu kan ya, ojo sampai curhatan kuit terbuka kepada orang lain. Ini biasanya umumnya saat ini kan uang curhat siji terus nun sewu bakul sayurnya sampai kru akhirnya dari gosip sak kampung kan, yuk gak bahaya kan. Niki kalau mau sampun saya sampaikan siapa yang menolong, kita lanjutkan ada landasan untuk gemar menolong. Yang pertama berlandaskan pada sifat atau karakter. Ketika kita gemar menolong, landasannya memicu pada sifat atau karakter. Tentu saja kita membutuhkan sebuah figur. Nun sewu, figur utama yang tidak tergantikan sampai hari ini adalah Nabi besar kita
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan suri tauladan beliau, dengan contoh-contoh beliau, saya rasa ini udah luar biasa. Harusnya kita tiru. Tetapi biasanya kita pinter beralibi. Ketika part-part untuk meniru beliau, kita gak iso kesampaian. Mesti aku duduk nabi. Mana itu kan? Tetapi kan minimal karena kita insan juga beliau, belajar dari beliau, ya kita belajar untuk ikhtiar di situ. Jangan sampai keluar kata-kata yang memang di luar dari koridor. Nah, yang kedua adalah spiritualitas atau landasan religius. Kecenderungan dominan perilaku menolong dilandasi atas kesamaan atau tempaan nilai-nilai religius. Ya seperti ini. Teman-teman, dulur-dulur kula, dengan tempaan tiap waktu yang kita laksanakan setiap bulan 2 kali pertemuan, ditambah dengan banyak pertemuan teman di luar kajian ini, dengan landasan-landasan ilahiyah yang kita terima, tentu saja ini akan memperkuat bagaimana kita memaknai sebuah perilaku tolong menolong dengan sebaik-baiknya. Nah, terus yang ketiga, landasan untuk gemar menolong ternyata juga dipilah lewat jenis kelamin utawi gender. Cara nulungi piyai kakung karo piyai putri ya benten. Jenengan ngertos lah pola-polane. Kecenderungan piyai kakung menika berani mengambil sebuah risiko untuk menolong yang tingkat atau levelnya lebih. Masih orang didit, mamane nggih. Enek koncone dulure kental cara manane butuh dit BPKB ini dilebokne. Ya toh, berkorban tanpa berpikir panjang kan gitu kan. Ini contoh. Gue benda gurine buya sementing iki bareng-bareng kok suruh contohnya makaten. Enek neh contoh neh lah pas banjir ngene kae. Nulunge cepet nggih. Nulung daleme mbok rondo sing kinyis-kinyis malah luwih cepet. Tante tenang, pokoknya jenengan lenggah, barang-barang aman. Oke guys, oke. Nah, hubungi, calling. Ya Pak. Ya kakek ini semuanya langsung belas. Kita bedah perilaku sekali lagi ya, bukan lantas nilai hal yang lain. Wentengan pokoknya biar kakek pokoknya mana wentengan. Nggak ngerasane lah pokoknya sing cah nom iki. Silak mbah kaya adewe Mbah Kakung ini guys. Los pokoknya. Wis beda kok carane nulung lah. Nulungi mbok rondo ya beda neh gitu kan. Dulur, ternyata memang tahapan-tahapan nulung itu memang perlu kita bedah, dan tadi kula sampun sampaikan kecenderungan siapa yang menolong, landasan, terus gemar menolong itu kayak gimana. Ternyata nulung ki yo enek napa variane, enek napa ya, jenis-jenisnya macem-macem. Lak nggone dhewe iki ya paling sapal. Siji, contoh ya. Mesti wis ngertos bebasan Jawa, contoh nulung kepentung, nulung mentung, ya ta? Nulung dipentung, wegah nulung. Ini konsep-konsep yang menarik yang perlu kita bahas. Kita bahas pertama tentang nulung kepentung. Ini ini biasa gila. Nulung kepentung ini. Nulung kepentung yang artinya menolong lalu kemudian kena apesnya juga. Nah, ini kan kadang yo gak minuke ning kene lah. Contoh dijak bisnis koncone. Nggih, pokoknya engko tak jak bisnis iki tentang dunia bisnis yang besar. Apa? Tentang angkrang contohnya. Zaman dhisik rame-ramene angkrang ya lho.
Ya lah. Wis pokoke jos pokoke. Nah, aku pun yonan cung ya lah. Bakno balen istilah ya lah. Dipiyuki neh malah dadi amblek kabeh. Ini salah satu nih. Banyak varian nulung kepentung yang saya yakin rencang-rencang mesti pernah ngerasa nih lah. Contoh lah biaya sekolah ya, adik-adik sing SMP ya nuruni koncone konangan iki nih di jupuk Pak Guru atau Bu Guru ya Pak. Untuk langsung seret yes bar iki. Jawaku nulung ning kok ya luput iki bar. Gara-gara ning sing arep ditulung ya gebetane. Mas, aku mbak tulungi to. Alah iki nyak iki lho. Nyak. Anu ta. Jebule kenangan. Gurune. Yes. Ya biar resiko lah ya. Nah. Selanjutnya iki ya rada perilaku ya asik juga. Nulung mentung. Ki enak mesti iki atus blak-blakan wae. Dalam perkembangannya dhewe mesti enak mesti wis nate lah ya nulung mentung usile ade lah dadi cah lanang lah. Selama mungkin ora ya. Kan mesti nate ngalami kabeh. Kuga yo gak krasa ya kan. Artinya apa? Tetapi taraf dan takarannya berbeda-beda. Ya. Biasanya nulung enek sing bahasane njlomplong ning ngene kan. Ya ta? Nah niki sembuh kok catatan dhuwur kaya apa? Kita ingat kita bedah perilaku tulung tinulung seikian secara tinjauan psikologi sosial. Kalau dasarnya sampun ada baik dari hadis dan ayat yang sudah kula sampaikan. Nah, Shopee barang kok yang muncul. Terus selanjutnya pun nulung dipentung. Nulung mentung, iki nulung malah dipentung. Apa ya? Ngutangi, ya dah, ditagih-tagih. Pas ya dah. Lah ya. Iki gak menak banget loh apa nih kan. Ya. Aduh iki apa? Mungkin mau gak mau dalam relasi sosial memang kita harus menghadapi ini. Gak mungkin gak. Nah ini ya nanti yang apa ketika kita dapat banyak masukan, banyak saran, terus banyak solusi, akhirnya membuat kita bijak ketika kita mengalami sesuatu. Nah salah satu lah orang dialami kan orang bisa mikir secara apa ya, iki loh sesuai dengan porsi dan sebagainya. Nah, kadangkala ketika kita nulung dengan maneka warna kalau mau, akhirnya nyidro keikhlasannya adewe dan mengurangi kebahagiaannya adewe. Malah senep nulung sing model-model ini iki. Ya ta nggih. Wakeh babakan ini. Apa nek ning desa, kehidupan bersosial yang luar biasa. Enek dan perkara sithik malah dadi tuwa modote tuwa banget. Gitu kan. Nah, hingga di kalangan anak-anak muda sekarang muncullah apa jiwa wegah nulung. Kalau bahasanya primordialisme yang tinggi, ego yang tinggi, wegah nulung marang nian ngapain aku. Saking buneke ya. Ini berbahaya kalau sampai muncul sifat wegah nulung kayak gini. Tapi memang dalam komunitas masyarakat tertentu memang ada. Ya. Sing lagi ngetren dinane niki ade sinau teko sosial media nggih niku Agus sedih, Agus nangis dan sebagainya.
jenengan mengikuti lah Mbah aku boten derek wae boten ngikutin wae. Iya ya. Artinya memang ini perlu menjadi sebuah pembelajaran bagi kita dulu. Ya. Seharusnya lah pengamatan kita Agus dengan posisi nun sewu seperti itu nyadari lah ditulung ki wis nerimo wae lah. Nggih ta? Lah kok malah berabak teko akhirnya menyangkut teko dindi. Ini yang luar biasa. Dan dulur satosipun konsep nulungi menika kan sebenarnya ora usah dipikir nemen-nemen. Lak pituture mbah-mbah dhewe jaman dhisik iki kan contone yen nulungi wong luwe kan ya paringi sego sak emplokan wis insyaallah cekap, ya ta? Contone pituture mbah-mbah jaman dhisik nulungi wong kudanan yen ora ana payung ya digolekno dong apa gedang, insyaallah iso dinggo perjalanan sampai. Karena zaman dulu kan gitu nulungi wong suasana atine sing rada redup sedih yo nganggo apa kata-kata lamis sing kaya Mbah Yai ngendikaken Mbah Yai Sunar lho bar telepon-teleponan kan butuh jasa konsultasi tadi gitu. Penting lah jasa konsultasi. Sedih aku ya lah telepon Mbah Yai Sunar nah, jadi sumringah lagi jadi butuh Mbah Yai Sunar bisa loh. Terus nulungi kiai sing rekoso wis sing pertama lah pituture mbah zaman dhisik ya donga sak kecape lan kemampuan ikhtiar sesuai dengan kemampuan kita. Jadi rasa dipeksa ya. Enek iki ya sayo aku iso mbantune iki. Karo didongakne ndang rekosone iki bar. Tetulung pindah malih menika gempang sakjane. Ning sing angel iki matrapke atine adewe. Amprih kober nurungi liyan sing sesuai. Jadi sesuai trap-trapane atine awake dhewe. Aja ngasih cidra keikhlasan amarga babakan dampak dari adewe nulung. Sepindah malih konsepe piyai sugih akeh, ya toh? Piyai gak pati sugih ya oke. Piyai pinter oke. Piyai gak pati pinter ya oke. Ning kuwi yo iso dadi dalan kabeh iso apa nglaksanakaken tulung ti nulung konsepe. Nah, kadangkala dulur wong sing langka kuwi wong sing gelem ngrumangsani kodrate sing apa nggih pancen iso urip ki iso kudune bebarengan kuwi sing ongel langka banget. Pramila pituture mbah-mbah jaman dhisik ki kan memang luar biasa patut kita ugemi pindah malih lan nulungi liyan iki mesti kok enek ara apa tantangan-tantangan. Dulur-dulur kula gak krasa bakno kula gawe kerpekan iki wis entek ya ta. Ning kula sampaikan perjalanan kita selaku makhluk sosial sepindah malih memang harus disiapkan secara mental menghadapi berbagai ketidakmungkinan. Belajar menyiapkan diri untuk
ketika memberikan sesuatu jangan pernah berharap luweh imbalane karo manusia yang akan kita bantu. Yang kita arep luweh banget, arep banget engko malah nyungsep cidra ning ati. Nah, dulur, rangkaian-rangkaian menika sampun kula sampaiaken. Mindah malih yuk sesarengan ketika kita memberikan pertolongan tulung tinulung marang liyan contoh kaya kala wau perlambang ingkang kula sampaiaken nyuwun tulung Kang Mas kala wau nggih to Kang Mas bakno renek pikiran apa-apa lali yen iso enek ontran-ontran kan adewe nulung jo ngasih tangane adewe ketok bahasane kan ngono kan jo ngasih adewe suwi ngetok nih. Terus muga-muga jamaah pimpinan ranting Muhammadiyah duweni sifat ketika memberikan pertolongan pada orang lain ora enek tedeng aling-aling. Biasanya tetap ono ning kuwi akhirnya mah dadi geber sing gede, geber sing kandel, gue akhirnya apa membatasi ruang-ruangnya dhewe untuk menjadi manusia yang benar-benar bisa memiliki sifat untuk membantu. Nah niki kula sampaiaken dulur mugi saged dados napa manfaat pindah malih kula nyuwun pangapunten seandainya wonten beberapa hal contoh sing kalau wau kirang berkenan tapi pindah malih contoh-contoh tulung tinulung menika memang dalam kehidupan sehari banyak sekali dari bangun tidur sampai kita tidur lagi. Mari kita buka lembaran-lembaran baru ketika memberikan pertolongan. Pindah malih perilaku tolong menolong menika dibangun atas kebaikan-kebaikan. Mari kita terus geruskan kebaikan-kebaikan ini di setiap langkah. Ya kita saling mengingatkan ketika enek pikiran tedeng eling-eling, aling-aling kalau wau. Niku nggih, cekak kesempatan atur dalem. Mugi punapa ingkang kula aturaken menika saged migunani umpamane wonten kirang berkenan kula nyuwun pangapunten dulur. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.